Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita masuk pada acara inti, yaitu uraian ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani oleh Buya Rizal Al-Hasani dan didampingi oleh Ibu Ilnis dari KMP dengan membahas surat Al-A'raf ayat 172. Untuk itu, kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlinda dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Buya dan keluarga serta kita semua selalu sehat dan dapat Amin. bersama-sama dalam kajian subuh pagi ini. Amin. Kemudian kita sapa juga Ibu Ilnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ilnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mar. Ya, ya. Sudah siap ya Bu Ilnis? Insya Allah, mohon doanya. Ya. Kami dari grup MC mendukung Ibu dengan memakai hijab yang senada. Baiklah, waktu dan tempat kami silahkan kepada Buya Rizal. Kepada Buya, kami silahkan. Syukran Bu Marlinda. Bersama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabil Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang tenang ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan Allah nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan semoga semua tindak tanduk kita, tutur kata kita dan perbuatan kita mempunyai nilai ibadah yang akan memperbanyak, memperberat timbang amal kita nanti di insyaallah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan cinta Al-Quran. Selawat beri salam disampaikan kepada muswatun hasanah suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan tentunya termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti di satu saat di yaumil hisab kita bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 172 yang merupakan perjanjian kita dengan Allah nantinya ya. Baik, pagi ini kita sapa Bu Yelnis. Assalamualaikum Bu Yelnis. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di Romangun ya? Iya, Pak. Masih ya. Kan UIN ya. Iya. Alhamdulillah. Bu Yelnis, dulu yang membawa ke Arsani siapa Bu Yelnis? Yang mengajak? Yang pertama kenal nama Al-Hasani itu dari sahabat kita, saya Erlinda. Semoga Erlinda cepat sembuh. Saya ngasih link kepada saya Erlinda Bahri ya Pak? Yang lagi sakit. Iya sakit ya. Kemo ya. Yang ngasih link saya Ibu Salvina. Bu Salvina. Bu Lindanya masih sakit di kemo itu Bu ya?
Iya, masih istirahat. Belum, masih dirawat. Enggak, udah di rumah. Oke, mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Iya. Bu Selvina, saya lihat pagi ini masuk beliau. Baik, Bu Yelnis ini termasuk orang pertama yang jumpa saya di offline ya, di Rawamangun dulu Jalan Pemuda ya. Iya. Saat pertama membeli kamus ya Bu Yelnis ya. Iya, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu sekarang ada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurniati dan Bunda Nur Arwani. Udah siap ya Bu ya? Insya Alat sudah. Begitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan Bu Yelnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, 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 kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan rahmat yang tak ternilai yang telah Allah limpahkan pada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat mempelajari Al-Quran. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat kita harus bersyukur, yang mana bunyinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan banyak kita bersalawat, semoga syafaatnya buat kita di yaumil akhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita jadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Buya Rizal yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang mengikuti kajian Ba'da Subuh secara Zoom pada pagi yang penuh rahmat Ibu, dan dapat berkumpul dalam rangka mempelajari Al-Quran dengan izin Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta peserta Zoom pagi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Hassani dan keluarga sebagai penemu, penyusun, dan pembimbing gramatikal Al-Hassani yang tanpa lelah sabar mengajarkan dengan metode gramatikal sehingga memudahkan kita untuk memahami Al-Quran buat kita, khususnya saya pribadi yang belajar darinya. Semoga Allah melimpahkan rahmat pahala yang berlipat ganda kepada Buya yang tidak putus-putusnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Buya beserta keluarga sehat selalu dan diangkat rasa sakitnya agar Buya bisa bersama kami dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Ucapan terima kasih pada guru pembimbing Unizur yang begitu sabar, ikhlas dan kreatif membimbing kami dalam belajar tanpa kenal lelah dan bosan sampai kami mengerti. Terima kasih kepada Bunda Nur yang telah membimbing kami dan juga pada Neng Khadijah, semoga cepat sembuh. Terima kasih pada Atin yang telah membuatkan PPT. Terima kasih pada perangkat kelas Pak Andi, Pak Atta, Rida, Afi serta Bu Yanti serta teman-teman di KMP yang banyak membantu serta memberi support kepada saya untuk tampil. Terima kasih pada Pak Helmi yang telah merekam waktu kami belajar. Sangat bermanfaat untuk mengulangi materi yang telah diterangkan agar bisa dipahami. Terima kasih pada Pak Adril, Pak Haji Saad Murdi. Terima kasih kepada seluruh pengurus Al-Hassani
Terima kasih pada sahabatku Erlinda, semoga cepat sembuh. Dan terima kasih pada Uni Salvina yang telah mengirimkan link Al-Hasani sehingga saya bisa bergabung dengan Al-Hasani. Dan ucapan terima kasih pada suami dan anak-anak telah memberikan support, membantu pada saya untuk belajar di Al-Hasani. Semoga Allah memberkahi kami sekeluarga dengan Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini, saya minta maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam menguraikan ayat. Karena saya masih belajar. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Saya akan membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 172. Semoga semua ini memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya saya niatkan kepada kedua orang tua saya. Yang pertama mengajarkan Al-Quran kepada saya. Dan saya berdoa pada Allah dalam penampilan ini terjauh dari sifat ria. Amin. Baiklah. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-A'raf ayat 172 terdiri dari 4 bagian dengan 30 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 14. Bagian kedua penggalan 15 sampai 18. Bagian 3 penggalan 19 sampai 21. Bagian 4 penggalan 22 sampai 30. Penggalan Quran surat Al-A'raf ayat 172. Penggalan pertama wa, penggalan kedua iz, penggalan ketiga akhadha, 4 rabbuka, 5 mim bani adama, 7 min, 8 zuhurihim, 9 zurriyatahum, 10 wa,
11 asyhada, 12 hum, 13 ala, 14 anfusihim, 15 a, 16 lastu, 17 bi, 18 rabbikum, 19 qalu, 20 bala, 21 syahidna, penggalan 22 an, 23 taqulu, 24 yaumal qiyamati, 25 inna, 26 na, 27 kunna, 28 an, 29 haza, dan terakhir 30 ghafilina. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 172 bagian pertama, penggalan 1 sampai 5. Penggalan 1 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua is merupakan huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ketiga akhadha, bentuk kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata akhadha, pola fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya dia telah mengambil. Penggalan 4 rabbuka, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari rabbu dan ka. Ciri kata majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Rabbu bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya rabbun, karena bermajemuk menjadi rabbu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek tunggal dhammah tain. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua merupakan kata ganti ka, artinya engkau. Arti dari Rabbuka, Tuhan engkau. Penggalan 5 min merupakan huruf jar, artinya dari. Lanjutan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 172 bagian pertama, penggalan 6 sampai 8. Penggalan 6, Bani Adam merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari Bani dan Adama. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata benda nama. Bani bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya banina. Huruf yang memberikan harakatnya kena dan ia menghilang sehingga menjadi banina. Karena bermajemuk menjadi bani, nanya hilang. Ciri kata benda didahului huruf jar, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata bana ya dibaca bana. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ibnun. Pola kata benda tunggal if'alun.
pola kata benda jamak fa'lina terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak-anak laki-laki. Kata benda kedua Adamah artinya Adam. Arti dari Bani Adamah, anak laki-laki Adam. Penggalan 7 min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan 8 zuhurihim. Bentuknya kata benda majmuk terdiri dari zuhuri dan him. Ciri kata benda majmuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Zuhuri bentuknya KBKK jamak. Aslinya zuhuran. Karena didahului huruf jar menjadi zuhurin. Karena bermajemuk menjadi zuhuri. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata zohara, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal zahrun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 250, artinya punggung-punggung. Kata kedua him merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti dari zuhurihim, punggung-punggung mereka. Lanjutan uraian Quran surat Al-A'raf ayat 172 bagian pertama penggalan 11 sampai penggalan 9 sampai 11. Penggalan 9 dzurriyyatahum. Bentuknya kata benda menyemuk terdiri dari dzurriyyata dan hum. Ciri kata benda menyemuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Dzurriyyata bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya dzurriyyatan. Karena bermajemuk menjadi dzurriyyata. Ciri kata benda tamarbutoh dan tanwin. Ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata zarora menjadi zorra. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'liyatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 133, artinya keturunan. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti dari zurriyatahum, keturunan mereka. Penggalan 10 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 11 asyhada, bentuk kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata syahida, pola af'ala. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 746 untuk akar kata dan 747 kata yang dicari yang artinya dia telah menjadikan sebagai saksi. Lanjutan uraian Quran surat Al-A'raf ayat 172 bagian pertama, penggalan 12 sampai 14. Penggalan 12 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan 13 ala bukan huruf jar, artinya terhadap. Sedangkan penggalan 14 anfusihim
bentuknya kata benda menjemuk terdiri dari anfusi dan him. Ciri kata benda majemuk, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Anfusi bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya anfusam. Karena didahului huruf jar menjadi anfusin. Karena bermajemuk menjadi anfusi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata. Kata yang dicari terdapat dalam halaman 462, artinya ruh-ruh. Kata kedua, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti dari anfusihim, ruh-ruh mereka. Arti bagian pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau telah mengeluarkan dari tulang-tulang belakang anak-anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Dia Allah menjadikan mereka sebagai saksi terhadap ruh-ruh mereka. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 172 bagian kedua penggalan 15 sampai 18. Penggalan 15A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 16, lastu, bentuknya kata kerja lampau khusus dengan ciri tu di akhir, pelaku ana. Akar kata laisa, pola fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 408, artinya aku bukan. Penggalan 17B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 18, Rabbikum, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari Rabbi dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Rabbi bentuknya KBKK tunggal. Aslinya Rabban, karena didahului huruf jar menjadi Rabbin. Karena bermajemuk menjadi Rabbi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata Robaba jadi Robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Arti dari Rabbikum, Tuhan kalian. Arti bagian kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum. Artinya, Allah berfirman, bukankah aku adalah Tuhan kalian?
Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 172 bagian ketiga, penggalan 19 sampai 21. Penggalan 19, qalu, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri waw sukun alif di akhir. Pelakuhum. Akar kata qawala jadi qala. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360. Artinya mereka telah berkata. Penggalan 20 bala merupakan huruf bermakna artinya benar. Penggalan 21 syahidna bentuknya kata kerja lampau dengan ciri na di akhir. Pelaku nahnu. Akar kata syahida pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 206. Artinya kami telah menjadi saksi. Arti bagian ketiga Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar, engkau Tuhan kami telah bersaksi. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 172 bagian keempat, penggalan 22 sampai 24. Penggalan 22 an merupakan huruf bermakna aslinya li Allah yang terdiri dari li, an, dan la. An fungsinya memfathahkan baris akhir kata SAD untuk pelaku antum menghilangkan na ganti alif. Sedangkan li dan la tersembunyi. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1245. Artinya agar tidak. Penggalan 23. Taqulu bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya taquluna karena ada an menjadi taqulu dengan ciri tadi awal dan waw sukunna di akhir dengan pelaku antum. Akar kata qawala jadi qala. Di sini juga berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360. Artinya kalian akan berkata. Penggalan 24. Yaumal qiyamati. Bentuknya kata benda majemuk terdiri dari kata yauma dan al-qiyamati. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Benda kedua berharakat kasrah. Yauma bentuknya kata benda murni dengan pola kata benda fa'lun. Al-qiyamati bentuknya KBKK. Aslinya al-qiyamati. Karena sebagai kata kedua dari kata benda majmuk, maka menjadi al-qiyamati. Ciri kata benda kamarbutah dan alif lam. Akar kata qawala menjadi qawama menjadi qoma. Di sini juga berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 361 untuk akar kata dan 362
kata yang dicari artinya kiamat. Arti dari yaumal qiyamati, hari kiamat. Lanjutan uraian bagian keempat, penggalan 25 sampai 30. Penggalan 25, 26, inna, terdiri dari inna penggalan 25, merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya, dan na merupakan kata ganti artinya kami. Penggalan 27, kunna, bentuk kata kerja lampau aslinya kunna menjadi kunna tasbih. Dengan ciri na di akhir menunjukkan pelaku nahnu. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 sia 2. Kaidah 1 sia 3. Dalam kata kerja lampau, setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola kul, domah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya kami adalah. Penggalan 28 an merupakan huruf jar, artinya tentang. Penggalan 29 haza, bentuknya kata tunjuk dekat, artinya ini. Sedangkan penggalan 30 ghafilina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak dengan ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata ghafala, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ghafilun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya orang-orang yang lalai. Arti bagian keempat, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak berkata pada hari kiamat, sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang lalai tentang ini. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau telah mengeluarkan dari tulang-tulang belakang anak-anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Dia Allah menjadikan mereka sebagai saksi terhadap ruh-ruh mereka. Allah berfirman, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka berkata, benar, engkau Tuhan kami telah bersaksi.
agar kalian tidak berkata pada hari kiamat, sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang lalai tentang ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Bu Yelnis, bagaimana rasanya Bu Yelnis? Ini ayat sangat sangat penting sekali nih ya. Perjanjian manusia dengan Allah. Gimana rasanya Bu Yelnis? Alhamdulillah setengah lega Pak Ustadz. Alhamdulillah, 100%. Dulu Bu Yelnis waktu aktif apa nih? Guru atau karyawan atau apa ini? Enggak Pak Ustadz, jualan di Masjid Sunda Kelapa Pak Ustadz. Oh, jualan. Dagang ya. Dagang. Jadi tulisannya Bu sendiri yang bikin itu. Iya Pak Ustadz. Bagus sekali ya. Belajar. Sebelum belajar tulisannya sebagus itu. Enggak Pak Ustadz, keriting. Oh, bagus sekali tulisannya. Secatat tulisannya bagus. Juga intonasinya bagus jadi bisa diikuti oleh semua teman-teman. Jadi enak mendengarnya tadi ya. Dan juga mumtaz tampilnya Bu Yelnis ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Yelnis ya. Terima kasih Pak Ustadz. Lalu bersama Al-Quran ini adalah modal kita nanti untuk menghadap Allah ya. Kita jangan masuk orang yang lalai nanti di kiamat. Makasih Bu Yelnis, semoga bisa selalu bersama Al-Quran dan istiqomah ya. Sama Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 102 yang merupakan ayat penting bagi kita ya. Jadi karena tadi uraiannya sudah Bu Yelnis sudah tuntas dan cukup panjang, kami cukupkan uraian di situ. Cuma catatan kami bahwa ayat ini adalah perjanjian kita dengan Allah ya. Di sini ada jawaban kita, ada ketebalan nanti biar Pak saat yang memberikan bahwa ini kita tidak boleh lalai dan nanti kita tiba-tiba ditanya oleh Allah dan di akhirat lalai kita ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita berjanji sama Allah untuk taat. Jadi kita sudah janji ya, dan kita tidak akan melanggar perjanjian kita dengan Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, yang tadi sudah Al-Araf ayat 172, namun karena kita sama-sama belajar, mungkin secara sebut, secara kata, secara urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata adalah hidayah Allah kepada kita semuanya. Dan kepada Bu Mar Erlinda, kami kembalikan untuk melanjutkan perkara. Silakan Bu Mar Erlinda. Terima kasih Bu ya. Demikianlah tadi uraian surat Al-A'raf ayat 172 yang telah disampaikan oleh Ibu Yelnis yang begitu lancar, tuntas, dan enak sekali didengar.